segenap pengurus masjid yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya muliakan. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan semoga semuanya ada rezeki ikut kurban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kan dekat kurban kita ini kan. Kita sama-sama belajar perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kemarin bulan lalu wahyu kedua kita baca bersama ya kan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir sampai akhir. Sesudah wahyu ini kita juga bercerita itu ke bulan lalu ya bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, wahai Muhammad, kata Allah. Yang ini menjadi rahasia sukses dakwahnya Nabi termasuk. Saya kan ikut dakwah ini ya. Ada banyak teman-teman saya yang sekolah pesantren, sekolah kemudian ke Timur Tengah, lulus ikut berdakwah. Tapi banyak sekali di antara kita yang berdakwah, tapi lupa langkah awal adalah keluarga inti. Banyak sekali. Mungkin di antara yang banyak itu saya pun termasuk lah. Karena gini, ceramah di depan jenderal pun kita berani Pak. Menteri kita udah ceramah, tak ada takut-takutnya kita. Tapi kalau nasihatin bini, kita belum ngomong aja, dia udah ngoceh duluan. Ini yang repot ini kan. Kita belum ngomong, apalagi kita nyuruh dia baca Quran. Alah abang aja cuma main handphone mulu. Digituin kita udah. Ya kan? Karena dia tahu aib kita. Jadi kalau kita nyuruh dia, alah abang. Katanya sama kita kan. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kemarin ketika kita mempelajari Iqra, yang pertama kali yakin dengan Nabi Muhammad SAW justru siapa? Istrinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Maka kita laki-laki ini, jika seorang laki-laki distempel baik oleh bininya, itu confirm baik juga di sisi Allah SWT Pak. Karena susah apalagi zaman kita ini, menjadi suami yang baik ini, tantangannya besar sekali. Nabi kita Muhammad SAW pertama yang dibereskan adalah keluarga. Maka Siti Khadijah radhiyallahu anha pertama kali secara itlaq yang masuk Islam disepakati oleh para ulama adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wah, dan hebatnya ini rahasia sukses dakwah Nabi yang kedua ini Pak. Dia sallallahu alaihi wasallam sesudah mendapat pengikut pertama adalah istrinya, yang memodali dakwah Nabi adalah siapa? Istrinya. Nah, ini yang PR berat juga kita ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bergerak dakwah, modal pertama dakwahnya adalah harta istrinya. Saya nggak tahu nih ustadz-ustadz yang hadir ini. Saya belum nemu loh Pak, ustadz yang dari belum ceramah sudah kaya. Aku belum nemu, kalau ada kalian ketemu kasih tahu aku. Rata-rata di dua dasawarsa terakhir ini, ustadz jadi dari kere, kemudian sesudah jadwal ceramahnya banyak jadi kaya. Di dua dasawarsa belakangan ini. Itu hasil analisa aku. Kalau aku salah, mohon aku dimaafkan, kan gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Iqra diturunkan, saat mulai dakwah, dia sudah menjadi apa? Orang kaya. Jadi istrinya dukung, masuk Islam, memodali. Makanya keren jadinya posisi, bargaining positionnya itu keren gitu loh.
Ini saya ingat betul saat saya pulang dari Mekah. Awal saya pulang dari Mekah tahun 2012. Saya naik Supra bekas, Pak. Kemudian Allah kasih diterima di kajian Man'an, beli Vario baru. Kan artinya makin kaya saya sesudah saya apa? Ceramah. Maka saya bilang bid'ah itu yang saya lakukan. Kalau sunnahnya adalah apa? Kaya dulu. Kalau ngikutin Nabi ini ya, kita cerita ngikutin Nabi. Kalau dari Nabi contoh sesungguhnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya dulu. Kalau kita ulang lagi cerita kita dari awal, dia ngembalakan kambing dulu, berproses dari pengembala junior menjadi senior, kemudian berdagang, beberapa kali berdagang pernah gagal, akhirnya punya istri Khadijah, dagangan sesudah bersama Khadijah semakin sukses, jadilah dia orang yang kaya raya, baru Allah titipkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya bisa ngajak Abu Bakar masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tongkrongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konglomeratnya Mekah. Bisa ngajak Utsman ibn Maz'un, Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Kenapa? Karena itu tongkrongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ustadz kere, maka tongkrongan kita juga orang kere, orang kismin, Pak. Berani dakwah sama Haritanu, mana jalurnya gue nggak tahu. Berani dakwah sama James Riyadi, nggak ada aku jalurnya. Kenapa? Karena saya tidak mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Dengan bagaimana caranya? Kaya dulu baru dakwah. Nah ini tugas kita umat Islam nih Pak nih. Wahai umat Islam, didiklah dai yang kaya dulu baru berdakwah. Nanti efeknya akan banyak Pak. Kalau dai itu kaya, maka pembahasannya juga cemerlang, visioner. Gak suka biasanya. Kalau yang dompetnya udah keisi, ngebahas yang receh-receh itu gak suka. Kan kelihatan Pak, pembahasan seseorang itu memperlihatkan dia siapa sesungguhnya kan gitu ya. Nah, kita lihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun Iqra, dia sudah kaya raya. Turun ya ayyuhal muddatsir, pengikut pertamanya adalah istrinya. Yang mendukung dakwahnya secara ekonomi adalah istrinya. Tanya deh ustadz-ustadz yang di sini, rata-rata amplop penghasilan ceramah dikontrol oleh siapa? Coba tanya deh. Ustadz-ustadz kita itu, tanya aja kalau berani nanyanya. Kalau nanti nggak berani jangan ditempeleng nanti sama ustadznya kan gitu. Rata-rata sudah. Bedanya di situ. Kalau dulu Nabi uang istri dipakai buat dakwah. Kalau sekarang jangan bilang-bilang ini. Ini direkam sebenarnya kan. Jangan bilang-bilang ini ya. Rata-rata habis ceramah istri di rumah bilang, mana amplopnya? Kata bininya langsung. Kenapa? Karena istrinya taunya penghasilan dari situ. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika Nabi coba ke keluarga dekat, kalau tadi kan keluarga inti, istri dan anaknya. Waktu itu yang sudah ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Karena di riwayat yang saya pelajari, Fatimah itu lahir tahun kedua sesudah Nabi berdakwah, kalau saya nggak salah ya. Ini tiga-tiganya masuk Islam juga ini. Cobalah ke lingkar paman, dikumpulkanlah semua keluarga. Di situ yang juga sudah kita kaji bulan lalu, Abu Lahab bilang, "Alihadza jama'tana ya Muhammad?" "Tabballaka ya Muhammad," kata Abu Jahal itu. "Kurang ajar kau Muhammad, cuma gara cerita omong kosong ini kau kumpulkan kami." Wah. Nah, itulah yang dihadapi Nabi awal-awal dakwah. Baru-baru dakwah.
Di sini kita lihat kekuatan mental Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu yang saya muliakan, kalau saya anak muda umur 40 tahun, punya harta 3 triliun, pas dakwah saya dibilang kurang ajar. Kira-kira apa yang akan saya lakukan menurutmu Bang? Hah? Aku punya uang 3 triliun di rekening, oke? Udah? Dan aku mulai berdakwah. Baru saja dakwah, orang bilang saya kurang ajar. Kalau aku Pak punya uang 3 triliun, dakwah pun aku udah gak mau ini. Ngapain aku dakwah? Pilihan dakwah itu, kalau dia jujur dengan pekerjaan dakwah ini, itu tanggung jawab dunia akhirat yang harus ari darah itu. Maka Nabi Muhammad SAW lihat, 3 triliun uang, usaha sedang lancar-lancarnya, tapi karena perintah Allah harus dakwah, dia dakwah. Dan kawan-kawan yang saya muliakan, kita semua adalah da'i. Kita semua dakwah di podium ini efeknya seperti trigger saja. Kalau di mobil ini Pak, ini cuma kunci power tuh ya, gitu doang. Kalau pencetan ini dipencet, olinya nggak ada, mesin habis Pak. Kalau pencet ini dipencet, kelistrikannya rusak, mobil nggak akan jalan. Kalau pencetan ini dipencet, bannya kempes, nggak bisa. Maka dakwah di podium ini cuma itu, enggak. Kita harus turun ke bawah. Maka itu yang kita lakukan di Desa Citayam, kita lebih banyak ngobrol, nongkrong bersama teman-teman, memperbaiki iman kita masing-masing, termasuk saya memperbaiki diri saya sendiri. Maka yuk kita semua da'i. Lihat Nabi Muhammad SAW, dia punya istri Khadijah, punya anak Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, usaha sedang lancar-lancarnya. Tiba-tiba diperintahkan oleh Allah dakwah. Baru aja dakwah udah dikurang ajari sama orang. Nah itu ya. Oh sesudahnya dilempar dia, dicaci dia, dimaki dia, diludahi dia, dicekek dia. Bahkan di setiap jalan-jalan menuju dakwahnya yang mereka sudah hafal, mereka taruh duri, mereka taruh bara, mereka taruh kaca, mereka taruh kotoran hewan. Bahkan Nabi disiram pakai kot usus kambing yang dibelek perutnya, itu apa nama itu? Disiramkan ke Rasulullah SAW saat berdakwah. Kalau bukan karena kekuatan hati Rasulullah SAW, dia tinggalkan itu Pak dakwah. Tapi kekuatan hati agar hidayah ini sampai ke kita akhirnya, alhamdulillah. Sampai ke kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah perjuangan Rasulullah SAW. Dari wa anzir ashiratakal akrabin, kemudian Allah bilang fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sesudah Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala tugaskan Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan. Nah, ini harus kita abadikan, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kita semua adalah dai. Tapi ada konsep sembunyi-sembunyi, ada konsep terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu masih dipakai sekarang, justru sangat efektif. Sembunyi-sembunyi ini maksudnya Pak bukan masuk kamar dikunci, bukan begitu. Sembunyi-sembunyi ini kalau diterjemahkan sekarang face to face. Ngomong di warung kopi dengan 2-3 orang, ajari mereka sholat, ajari mereka wudu, ajari mereka istinja. Itu dakwah sembunyi-sembunyi sekarang kita terjemahkan. Atau jalan-jalan hari Sabtu Minggu bersama anak, sambil makan dengan anak, ingatkan anak sholat, ingatkan anak baca Quran, ingatkan anak bagaimana cara wudu, ingatkan anak bagaimana tata cara sholat. Itu dakwah sembunyi-sembunyi di akhir zaman kita ini. Atau ini di kantor ini. Ternyata ada teman kita yang sudah mulai curang. Kalau kita ingatkan dia akan marah sama kita. Sering kita ajak nongkrong, kita ingatkan pelan-pelan. Akhirnya dia sadar, oh sahabatku ini ternyata ingin mengingatkan aku gak boleh curang.
dakwah sembunyi-sembunyi. Ya? Atau kadang-kadang di kantor ini kan terjadi cinta lokasi, padahal yang perempuan udah punya suami, yang laki-laki udah punya bini. Tapi karena setan datang, wah kita tahu, kita bersahabat sama dia, dan nasihati pelan-pelan. Dah ada singgung menyinggung, pelan-pelan. Akhirnya dia menyadari ini nggak boleh, dia tinggalkan. Itu dakwah sembunyi-sembunyi, sampai sekarang bisa kita lakukan. Karena nggak bisa Pak, semua dakwah ini harus kalau ibarat sekarang transparansi apa, enggak, ada transparansi, ada yang sembunyi-sembunyi. Justru umur saya sekarang 42, ikut dakwah mungkin 9 tahun atau 10 tahun saya. Yang paling efektif menurut saya analisa adalah dakwah yang sembunyi-sembunyi itu. Kita ngobrol berdua, kita luangkan waktu main ke rumahnya ngopi, kita ajak dia makan kemana. Ini jauh lebih efektif menurut saya. Lagi-lagi ya Pak ya, dibandingkan hadir ratusan orang kita, dungdang. Itu yang sembunyi-sembunyi tadi itu lebih efektif. Tapi memang secara waktu itu lebih banyak butuhnya. Karena sejam kita hanya ngobrol dengan 2 orang. Sejam kita hanya ngobrol kadang-kadang dengan 1 orang. Tapi biasanya hasilnya luar biasa. Nih sembunyi-sembunyi istilah zaman kita sekarang. Bukan kita sembunyi, bukan. Yuk satu-satu. Kan kita tahu. Kadang-kadang teman kita tergelincir. Daripada kita gibah, mending pasang strategi, kita dekati sampai akhirnya teman kita ini sadar kalau yang sedang dia kerjakan salah. Cuman permasalahannya sekarang, orang lebih senang apa? Gibah dibandingkan dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi. Ada tahu dia temannya melakukan kesalahan, diceritakan kemana-mana, akhirnya satu komunitas tahu, akhirnya dia malu. Ya enggak bagus, hasilnya enggak benar. Bukan begitu kawan-kawan. Ada di komunitas kita ini yang melakukan kesalahan. Ayo pasang strategi. Teman kita ini sedang tergoda. Manusia ini pada dasarnya baik, tapi kadang-kadang karena kepepet, tergoda. Kepepet ini macam-macam. Ada kepepet hal-hal pokok, ada kepepet karena lingkungan yang mengajak dia harus punya sesuatu. Membuat dia harus curang. Jangan pojokkan dia. Dekati dia, nasihati dia. Nah ini dakwah sembunyi-sembunyi. Nasihati baik-baik. Jangan buka aibnya. Dakwah kalau membuka aib, lebih besar dosanya sudah. Pahala dakwah 1000, pahala buka aib 1 juta Pak. Tekor 900.000, berapa kita? Kadang-kadang ini kurang disadari oleh dai itu sendiri. Dakwah ini pahalanya, sebut saja 1000. Lo buka aib orang, aduh. Pahalanya bahaya sekali. Kadang-kadang malah podium ini digunakan untuk buka aib orang sambil ceramah. Di depan banyak orang. Lah, emang boleh begitu ya? Kapan Nabi Muhammad SAW jika dia adalah contoh suri tauladan sesungguhnya? Kapan Nabi Muhammad SAW membuka aib orang di podium yang dia gunakan? Di sabda-sabda Rasulullah SAW, jika menceritakan orang yang buruk perangainya, kana rajulan, begitu Rasulullah SAW bilang, ada seseorang. Nah itu dakwah Rasulullah SAW. Baik saat sembunyi ataupun setelah terang-terangan, Nabi keren sekali strategi-strateginya ini. Setelah terang-terangan dia berdakwah, dia sampaikan baik-baik di depan halayak ramai, dan selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengajak orang dengan baik dan benar, tidak menyinggung siapapun, mengatakan kata yang salah itu salah tanpa menyinggung orang, mengatakan yang benar itu benar dengan bahasa yang baik dan benar. Saya pun termasuk ya, kadang-kadang saya dikuasai oleh emosi saya, egois saya, ingin menyampaikan sesuatu yang salah saya sebenarnya, tapi menyinggung orang. Saya terjebak juga saya.
Apalagi aku orang Medan, agak susah membilangkan salah orang, nggak nyinggung orang kan. Memang udah belatnya begitu. Maka saya berjuang. Bagaimana ketika saya menjelaskan sesuatu yang nggak baik, jangan nyakitin orang, nggak boleh. Nggak ada alasannya boleh nyakitin orang untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita dalam berdakwah, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, menghasilkan bahasa-bahasa yang indah. Maka di Syama'il At-Tirmidzi para sahabat selalu bilang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngomong selalu difikirkan agar tidak ada yang tersinggung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Habis terang-terangan dakwah Nabi ini makin mendapatkan himpitan yang luar biasa. Sampai Nabi diembargo. Sebelum diembargo itu Nabi, udah kita bilang tadi, caci, dimaki, ditempeleng. Suatu saat ada Umayyah ibn Khalaf kalau saya nggak salah, atau Walid ya, menawarkan ke Nabi Muhammad, berhentilah berdakwah, saya sanggup mengumpulkan upeti buatmu dari seluruh pengusaha Mekah. Atau Muhammad, berhentilah berdakwah, saya sanggup memberikan jabatan tertinggi buatmu di kota Mekah. Muhammad, berhentilah berdakwah, saya sanggup memberikan 1 perawan setiap minggu buatmu. Coba itu datang tawaran ke saya, Pak, langsung berhenti saya sekarang dakwah, Pak. Ada orang nih misalnya nyuruh saya, berhenti kau Salman dakwah, minimal 1 miliar sebulan nama kau nih. Berhenti, aku langsung pulang ke Medan, berkebun aku di Medan. Ngapain aku dakwah? Gitu, Pak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan surah As-Saffat kepada yang datang ini, sehingga yang datang ini menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan jiwa dakwah yang luar biasa. Datang lagi orang Mekah ingin nukar Nabi dengan anak muda yang ganteng ke Abu Thalib. Abu Thalib jawab, enak aja kalian, anakmu ini akan kupelihara, sementara anakku akan kau bunuh. Sampai akhirnya Nabi Muhammad bilang, andai paman mereka mampu menaruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tak akan berhenti aku berdakwah. Wah, itu kekuatan yang luar biasa dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dan sahabat-sahabatnya diembargo. Nah, ini nih pelajaran yang sangat luar biasa sama kita ini. Diembargo dia bersama pengikutnya, diriwayatkan bahkan tinggal makan dedaunan yang menyelip-nyelip di antara bebatuan karena habis duit itu, Pak. Habis harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis harta Khadijah sudah. Abu Thalib hampir 3 tahun dia mendampingi Nabi di embargo ini, benar-benar habis-habisan. Apa pelajaran luar biasanya pada waktu itu, Pak? Yang pertama kali yang memikirkan agar embargo ini diputus, dilepas, saya lupa namanya, nanti kau cari aja di Google. Kalau aku pelupanya luar biasa, cari aja di Google nanti. Yang aku ingin ingatkan adalah itu belum masuk Islam orang. Dia kumpulkan 5 pembesar Quraisy non muslim, musyrik, agar maju ke Abu Lahab dan Abu Jahal. Bukan lagi maju mengajukan permohonan, wajib sudah embargo ini diputus. Sebentar, saya ingin ngajak kita mikir sama-sama. Karena kalau aku salah, mohon aku dimaafkan nih. Namanya juga aku ilmunya terbatas ya. Akhir-akhir ini analisa saya. Kalau saya salah, silakan bilang salah ente Salman, bilang gitu. WA saya salah, nggak apa-apa. Karena ini analisa saya. Orang Islam itu alergi kali sama orang yang bukan Islam. Nah ini. Dan menurut aku berlebihan. Menurut saya tapi ya Pak ya. Coba kita lihat Nabi, alergi nggak sih Nabi? Kita lihat ya. Kita mundur dulu cerita ini sedikit dulu. Waktu Nabi awal-awal dakwah terang-terangan, itu kan orang yang disiksa itu kan bukan hanya Nabi,
Tapi sahabat-sahabat yang masuk Islam juga disiksa. Yang nyiksa paling hebat termasuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan siapa? Amr ibn al-Hakam alias Abu Jahal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Lot, Pak? Lihat nih, apa yang dilakukan oleh Nabi? Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain. Ini cerita terkenal sekali. Saya sudah ke Mesir, ke beberapa negara, mohon maaf saya cerita begitu ya. Sharing tentang cerita Nabi, pasti cerita ini diketahui. Nabi berdoa, muliakanlah Islam ya Allah. Dengan masuk Islamnya siapa? Salah satu dua Umar. Siapa itu maksudnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Amr ibn al-Hakam, namanya Abu Jahal sebenarnya. Sekarang aku tanya dulu kita semuanya. PR kita di dunia Islam termasuk kan Palestina. Sedang digempur habis-habisan Palestina. Dana kita kirim macam-macam yang sudah kita lakukan, betul tidak? Cuman pernah nggak nyontoh Nabi berdoa kita rame-rame, ya Allah berilah hidayah kepada orang Israel Palestina? Siapa yang sudah pernah doa begitu? Atau kita doa, ya Allah muliakanlah Islam ini dan masuk Islamnya Benyamin Netanyahu? Mau nggak hati kita ikhlas berdoa kayak gitu? Ya Allah, kami meminta agar Donald Trump besok masuk Islam habis asar ya Allah. Kita doa lagi, moga-moga si Jinping ini bersyahadat dan naik haji tahun ini. Nah, ini masih agak jarang dilakukan kita umat Islam. Padahal itu dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama yang langsung menyiksa pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat ini udah terlalu terkenal untuk kita bantah, Pak. Tapi ketika aku ajak dialog 2 orang, 3 orang, enak aja doain mereka masuk Islam. Muncul itu. Berarti nggak rela dia masuk Islam ini yang sedang mendredel umat Islam itu. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita tambah satu cerita lagi, Pak. Saat Nabi nanti kita cerita dakwah ke Taif. Sesampainya di Taif, Nabi dilempar, turun 2 malaikat. Malaikat ini bilang, Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah mengangkat 2 bukit, ditunjuk oleh mereka, untuk menimpa Taif ini. Ini kan yang didatangi Nabi kafir, mohon maaf, ya kan? Yang melempar Nabi saat Nabi berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Bukan dia iyakan. Ini kita bahas awal-awal kita buka sirah Nabawi dulu di sini. Yang dilakukan oleh Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah ya Allah orang Taif ini. Mereka enggak mau menerimaku karena belum mengenalku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku termasuk menengok orang enggak menerima dakwah, kesel. Yang ada kesel kita. Jangankan gitu. Ini rahasia umum sebenarnya. Enggak dikasih amplop aja kita berdakwah, kesel kita, Pak. Duh, rendah nilai dakwah itu sekarang, itu rendah. Kalau Nabi tadi coba dilempar, dicaci, dimaki dia di Taif. Bahkan diriwayatkan dilempar pakai kotoran hewan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang 2 malaikat ingin menghancurkan Taif seperti umat Nabi Lut alaihi salam dihancurkan. Tapi Nabi bilang Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebenarnya doanya panjang nih, Pak. Enak sekali. Nanti Bapak, Ibu silahkan googling. Kan sekarang apa-apa ada di Google, makanya aku bilang googling aja. Lengkap doa lengkap Rasulullah SAW di Taif saat malaikat itu datang. Itu indah sekali itu nanti. Coba baca itu doa itu. Saya ambil penggalan terkenalnya saja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah mereka ya Allah. Mereka belum kenal saya, makanya mereka menolak saya. Ayo dong umat Islam,
Kita ini kan ingin berdakwah agar Islam ini menyebar ke seluruh bumi. Hatta la takuna dinu illa lillah. Di surah Al-Baqarah Allah bilang, kita harus berdakwah sampai bahwa agama di dunia ini hanya agamanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib kita pakai strategi. Enggak boleh kita sembarangan. Strategi yang paling jitu, analisa saya yang lemah ilmu adalah strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai strategi yang lain menurut saya. Tinggal strategi Rasulullah itu kita modifikasi sehingga sesuai dengan zaman kita ini. Lihat tuh dari Nabi Muhammad SAW. Didoakannya agar masuk Islam. Bukan juga termasuk Islam. Muliakanlah Islam dengan masuknya ke Islam siapa? Salah satu di antara dua, Umar ibn Khattab. Orang yang melempari, mencaci, memaki, dia doakan hidayah. Dan itu luar biasa Pak. Nanti kita lihat ceritanya bahwa apa hasil dari doa itu. Nah tadi yang kita ceritakan ketika embargo sudah hampir 3 tahun. Yang mengusulkan agar embargo itu di-cut adalah orang yang belum masuk Islam. Dan diterima. Ketika bersama-sama mereka ke Ka'bah, membuka lembaran kertas embargo, kertas itu ternyata sudah dimakan rayap. Kecuali yang ada kalimat Allahnya. Oh, itu ya. Lihat, kerja dakwah di sejarah Rasulullah SAW antara orang musyrik dengan siapa? Rasulullah SAW. Nah itu sejarah kita. Kerja dakwah di mana yang berempati membantu Rasulullah SAW waktu itu adalah orang yang belum masuk Islam. Dan alhamdulillah pertolongan mereka itu berhasil. Sesudah selesai embargo ini, nanti kita coba lihat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Ethiopia, insya Allah ya. Nanti coba kita lihat sama-sama nanti ya. Sesudah ini, mudah-mudahan bulan depan saya ingat, kita coba bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Dari situ nanti ada Taif, dari situ ada hijrah ke kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, kajian kita hari ini. Ayo kita pelajari perlahan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.